Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, pemirsa, sesuai tadi yang sudah kita bicarakan di segmen sebelumnya, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan perwakilan dari SMK Puspita Husada Tangerang, Bapak Rohiman MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Beliau ini kepala sekolahnya langsung. Betul, ya dari SMK Puspita Husada Tangerang. Boleh mungkin dada-dada yang ada di sini, adik-adik kita yang dari Tangerang, karena dari kemarin. Ya? Boleh dada-dada, apa kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini anak Tangsel semua nih. Anak Tangsel semua ya. Tadi sebelum live saya sempat tanya sama Bapak, Pak, sudah berapa lama datang ke Bandung, dari tadi pagi kah atau dari kemarin? Ternyata ada agenda khusus yang memang sudah dijadwalkan, berangkat dari Tangerang kemarin, dan ada beberapa tempat yang akan dikunjungi di hari ini. Salah satunya adalah Bandung TV. Pak, kalau misalnya pemirsa Bandung TV bertanya, ini SMK Puspita Husada ini lokasinya Tangerangnya di mana? Kemudian juga SMK, berarti kejuruan, ada jurusan apa saja di sana, boleh disampaikan? Ya, SMK Puspita Husada ini kita lokasinya di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kita berdiri dari tahun 2020. Ada 3 jurusan. Untuk tahun pertama kita bukanya keperawatan dan farmasi. Oke. Sedangkan keperawatan dan farmasi ya. Betul ya. Nah, untuk multimedia 2021 kita baru. Oh, ada multimedia ya. Oke. Nah, ini bagaimana antusias dari masyarakat setempat khususnya ya, terkait dengan tadi kan baru dibilang dari tahun 2020 ya, Pak ya. Bagaimana nih masyarakat Tangerang sendiri dengan hadirnya SMK Puspita Husada ini? Alhamdulillah, untuk animo masyarakat sekitar sih, bagi kami yang merupakan sekolah baru ya, sudah dikatakan cukup lumayan animonya untuk masyarakat sekitar lingkungan Serpong. Ya. Nah, ini dari 3 jurusan tersebut yang paling tinggi animonya mana, Pak? Yang paling banyak muridnya untuk saat ini mungkin peminatnya? Yang paling banyaknya sementara ini di kesehatan ya, di keperawatan dan farmasi. Oke, ya betul. Mungkin karena seperti yang kita tahu ya, tidak dipungkiri 2 tahun lebih kita terkena pandemi, tenaga medis akan dibutuhkan gitu ya. Betul. Dengan hadirnya SMK Puspita Husada ini juga secara tidak langsung membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu, dengan banyaknya penyakit atau mungkin virus yang bermutasi ya. Seiring perkembangan zaman juga banyak tenaga medis yang hebat-hebat yang perlu disediakan ya. Nah, salah satunya oleh SMK Puspita Husada ini apa ya. Nah, fasilitas sendiri yang dimiliki oleh sekolah bagaimana, Pak? Untuk fasilitas kita emang yang namanya SMK itu kan dia itu wajib praktek ya, karena apa namanya, tujuan dari SMK itu kan untuk bekerja sebetulnya. Walaupun pada kenyataannya nanti ada sebagian dari mereka yang lanjut ke perguruan tinggi. Nah, untuk fasilitas kita sesuaikan dengan jurusan. Untuk yang keperawatan ya, fasilitas lab keperawatan gitu ya, seperti di rumah sakit seperti apalah. Farmasi pun demikian. Nah, untuk multimedia kita ada lab yang apa namanya, untuk komputer sendiri kita emang standar multimedia begitu. Jadi ada apa istilahnya ya, ruangan atau mungkin fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah untuk gambaran siswa-siswi ketika nanti terjun di dunia kerja. Gitu ya. Lab multimedianya mungkin sudah tersedia ya, Pak? Iya. Selain lab mungkin Pak, untuk kegiatannya PKL-nya itu biasanya dilaksanakan kapan dan di mana mungkin, Pak? Nah, untuk PKL sendiri di kurikulum 2013 ini, karena kompetensi yang paling utama itu baru diterapkan di kelas 11 ya. Jadi untuk praktek itu akan kami mulai di kelas 12 semester 1. Pas mereka naik ke kelas 12 baru praktek kerja lapangan seperti itu. Oke, jadi di kelas 12 ya mulai ada praktek kelas kerja 12 lapangan. ya. Nah, berbicara mengenai sekolah menengah kejuruan SMK, tidak dipungkiri masyarakat masih sampai detik ini ya memilih SMA sebagai jenjang pendidikan untuk putra-putrinya. Namun dengan hadirnya SMK yang sebenarnya tidak menjanjikan tapi memberikan soft skill lebih dibanding SMA, ini bagaimana Pak tanggapannya? Kalau SMK kami sendiri ya, kami tetap apa namanya berkomitmen bahwa walaupun namanya SMK tidak perlu khawatir,
anak kami kan ingin lanjut ke perguruan tinggi, bisa gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau SMK itu nanti lulusannya tidak bisa masuk perguruan tinggi gitu. Kami memberitahu ke orang tua seperti itu. Bagi yang lulus dari SMK bisa bekerja, yang mau kuliah pun bisa. Jadi bonusnya sama halnya dengan SMA. Ya? Bonusnya dua. Kalau SMK tuh mau kerja bisa, buka lapangan kerja bisa, iya, mau kuliah juga bisa. Iya, tapi memang benar Bapak, kebanyakan masyarakat tuh masih berpikir ketika ya sudah, ketika lulus SMK ya kamu harus kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kuliah ya udah ke SMA, biasanya berpikir seperti itu salahnya. Tapi gitu seiring waktu mungkin masyarakat khususnya di kawasan Tangerang sudah mulai terbuka dengan hal tersebut, sudah mulai paham dengan bagaimana jenjang pendidikan yang akan diikuti oleh putra-putrinya, apakah harus memilih SMA atau SMK, sebenarnya sudah sangat dipahami ketika mau kerja dan mau kuliah ya SMK, kalau mau kuliah saja mungkin ya di SMA, mungkin begitu ya Pak ya? Iya, ya. Kalau di Tangsel sendiri SMK itu emang cukup banyak ya. Di Tangsel itu negerinya ada 7 sampai saat ini, tapi untuk swastanya 70 lebih. Wow, ternyata banyak ya. Jadi SMK sangat dicari oleh masyarakat setempat untuk jenjang pendidikan. Iya, lebih banyak ketimbang SMA malah. Oh, lebih banyak ketimbang SMA. Nah, dengan tadi dibilang ada 70 SMK. Di SMK Puspita Husada sendiri jurusannya tadi ada keperawatan, kemudian juga farmasi dan juga multimedia. Bagaimana persaingan antar sekolah, artinya dalam tanda kutip persaingan positif ya di sini, prestasi dan juga mungkin ada beberapa sekolah yang sudah lebih dulu gitu, sementara bisa dibilang SMK Puspita Husada ini masih muda gitu. Bagaimana nih Pak untuk meyakinkan masyarakatnya? Ya, walaupun kami termasuk SMK yang muda, emang SMK yang termuda di Tangsel. Termuda ya. Tetapi kita pelan-pelan lah. Jadi artinya ketika ada perlombaan kita coba ikut gitu. Dan kemarin baru 3 hari kemarin siswa kita yang multimedia alhamdulillah ikut lomba di Dinas Perpustakaan Tangsel dan alhamdulillah masuk 10 besar. Hebat nih. Jadi jangan menganggap sepele yang muda nih. Iya, dan tadi juga disampaikan oleh Bapak, fasilitas yang diberikan oleh sekolahnya juga cukup memadai dengan hadirnya 3 jurusan tadi. Nah, fasilitasnya sudah diberikan yang terbaik oleh pihak sekolah. Bagaimana dengan tenaga pengajarnya, Pak? Untuk tenaga pengajarnya kami emang kita menyesuaikan dengan Permendikbud tentang standar pendidikan tenaga pendidikan ya. Di kami itu tenaga pendidik itu minimal S1. Ya, di kami juga ada beberapa tenaga pendidik yang S2. Sekitar mungkin 7-8% itu pendidikan sudah S2. Berarti untuk tenaga pengajar sendiri jelas sudah profesional mungkin sudah ya, dan kita sesuaikan dengan keahliannya gitu. Betul. Oke, nah itu dia, itu baru kulitnya ya kita bahas di awal pemirsa terkait dengan SMK Puspita Husada yang sedang melakukan kegiatan, salah satunya hadir ke Bandung TV. Mungkin ini erat kaitannya dengan jurusan multimedia ya, adik-adik yang mengambil jurusan multimedia mungkin dikasih gambaran bagaimana dunia penyiaran, khususnya penyiaran televisi gitu kan. Di Tangerang ada televisi lokal juga Pak? Saat ini belum ada. Belum ada, tapi mungkin di kawasan sekitar Tangerang mungkin lebih dekat ke Jakarta kan ya Pak ya? Jakarta. Itu juga ada beberapa stasiun televisi. Tidak menutup kemungkinan siswa-siswi dari SMK Puspita Husada ini akan menjadi orang-orang hebat di balik layar pertelevisian Indonesia nanti ya. Betul sekali, apalagi ini kalau misalnya SMK ini sudah punya jurusan, kalaupun nantinya kuliah, mereka mungkin akan lebih enak ya ketika mungkin SMK-nya sudah multimedia. Bekalnya nanti sudah lebih banyak. Betul, nanti kuliahnya mungkin bisa ngambil multimedia juga, jurnalistik dan lain sebagainya. Jadi bekalnya lebih banyak mungkin ya daripada yang dari SMA terus melanjutkan ke kuliah. Betul, gitu lebih spesifik nanti pada saat SMK-nya ngambil apa, kuliahnya pun akan sejalur dengan latar belakang sekolah sebelumnya. Betul, gitu, jadi dicetak sejak muda gitu ya. Itu dia. Kenapa bilang gitu? Karena saya anak SMK juga. Anak SMK tuh punya soft skill yang lebih dibanding yang lain ya. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu pemirsa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi beserta dengan Bapak Rohiman MPD, Kepala Sekolah dari SMK Puspita Husada Tangerang. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung.
ASI ASU, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah ASI ASU setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Waduh, kusutnya mau kamu bang? Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang SMK Puspita Husada Tangerang bersama Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Rohiman MPD ya. Bapak ngomong-ngomong tentang SMK ini, apalagi baru berdiri 2 tahun, apa saja sih Pak program di dalamnya selain tadi mungkin ada PKL dan lain-lain? Ada ininya, mungkin ada ekstrakurikuler program lain di luar mata pelajaran utama. Betul. Ya, di kami ekstrakurikuler ada, cuman karena 2 tahun ini kan memang kondisinya masih belum normal ya. Jadi untuk ekskul sendiri kita belum maksimal. Ekskulnya sendiri kita ada ada keolahragaan, ada tentang keagamaan dan seni seperti itu. Betul. Karena mungkin sekolah juga baru sekarang ya, offline baru tahun ini, jadi ekskul juga mungkin belum bisa dimaksimalkan. Tapi mungkin kedepannya ada banyak rencana Pak untuk ekskulnya sendiri? Ada. Kedepannya untuk ekskul itu kan bagian dari program kesiswaan ya. Betul. Nah, itu untuk program itu sendiri sudah kita bahas dengan Bank Kesiswaan. Mungkin beberapa bulan ke depan kita di awal semester 2 lah ini. Kita akan jalan untuk ekskul gitu. Iya, karena bagaimanapun penting sekali ekstrakurikuler, karena mungkin bisa jadi di antara bakat-bakat luar biasa yang ada di sekolah ini bisa membawa nama harum sekolah gitu dengan bakat yang mereka miliki tanpa mereka sadari. Ketika tergabung dengan ekstrakurikuler, bakat tersebut bisa dioptimalkan ya, dan juga bisa disupport oleh pihak sekolah. Betul sekali. Dan ada juga beberapa siswa yang mungkin kurang nih di pelajaran, tapi ternyata di eskulnya dia luar biasa. Bisa berprestasi misalnya jago main sepak bola sampai turnamen tingkat nasional dapat gitu ya. Nah, semoga untuk kedepannya eskul di SMK ini juga bisa lebih dikembangkan ya tentunya Pak. Ya, nah, ini dengan kegiatan atau kunjungan ke Kota Bandung. Kenapa memilih Kota Bandung Pak untuk program ini Pak? Ya, pertama pertama itu jarak. Jaraknya dekat ya? Tangsel ke sini kan lumayan dekat ya. Yang kedua, kita sesuaikan dengan jurusan yang ada. Di Bandung ini saya lihat kan ada beberapa lokasi yang bisa kita jadikan rekomendasi buat pengalaman anak-anak gitu. Gitu. Contohnya di sini di Bandung TV gitu. Jadi saya bawa ke sini karena anak-anak ini biar tahu program di televisi itu seperti apa sih gitu. Nah, bisa melihat mas-mas yang kamera syuting seperti itu ya. Betul. Dari tim produksi, kemudian master control sampai ke depan layar seperti apa tuh mereka diperkenalkan. Ini kali pertama untuk melihat studio televisi? Kali pertama ya? Ya, semoga nanti juga ada kegiatan lain dari pihak sekolah yang bisa menambah wawasan ya adik-adik untuk bisa melihat dunia penyiaran di televisi lain seperti apa. Namun selain dari jurusan multimedia ke Bandung TV, untuk jurusan lain apakah ada kunjungan juga? Ada. Kita dari Tangsel itu kan kemarin pagi ya. Kita kemarin langsung berkunjung ke RSC Provinsi Jawa Barat untuk jurusan keperawatan dan farmasinya. Itu di kawasan Cisarua, Lembang ya? Betul ya. Oke, dan agendanya disesuaikan dengan jurusannya juga. Iya, kita sesuaikan dengan jurusan. Agendanya setelah ini ada kegiatan lain? Setelah dari Bandung TV ini kita acaranya wisata. Kita ke Pakju sama ke GA. Ke Pakju ya. Jalan-jalan di Bandung berarti ya. Ke kawasan Lembang lagi, naik lagi ke atas nih. Iya betul ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin sekaligus liburan ya adik-adik semua ya. Jadi sambil belajar, sambil mengetahui bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya ya. Ketika datang ke kawasan Cisarua ada
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu juga real menangani ya masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pihak medis. Kemudian juga ketika datang ke Bandung TV bagaimana real dunia penyiaran. Ini Pak, untuk siswa-siswinya sendiri, goals dari pihak sekolah sendiri seperti apa Pak? Pengennya siswanya ke depannya seperti harapannya apa? seperti apa? Mungkin, Pak? Ya, harapannya tentunya siswa kami ini semakin berprestasi ya di bidangnya begitu. Bagi yang mereka misalkan lulus dari kami yang mau bekerja, mereka bisa bekerja gitu sesuai dengan jurusannya. Bagi yang berwirausaha. Nah, bagi yang lanjut ke perguruan tinggi, mereka diterima baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta seperti itu ya. Tapi dari pihak sekolah juga tentunya sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan dunia kerja, untuk memfasilitasi siswa-siswinya ketika akan PKL ataupun ketika perusahaan tersebut membutuhkan rekrutmen karyawan baru atau pegawai baru ya Pak? Sudah ya. Contohnya di kami misalkan untuk keperawatan ya, kami sudah kerjasama dengan Cendanaker, di mana kalau lulusan keperawatan ini jika mereka mau bekerja bisa langsung bekerja, ditempatkan begitu. Hebat, jadi peluang kerjanya sudah lebih besar ya, sudah ada channelnya nih dari sekolah ya. Betul. Iya. Tapi untuk yang tadi kan ada yang kerja, tadi udah ada relasinya beberapa dari sekolah. Nah, untuk yang kuliah itu apakah ada relasi juga mungkin atau ada program-program dari sekolah untuk siswa-siswinya yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi? Nah, kalau untuk kuliah ya, karena kebetulan kita ini belum meluluskan ya, baru di kelas 12 ya. Saya sih selalu berharap ke yang mau melanjutkan kuliah, jika mau ke perguruan tinggi negeri tentunya mereka harus belajar, karena beda dengan SMA ya. Ketika masuk perguruan tinggi negeri kan ada tes, dan tesnya itu mungkin kalau untuk anak SMK agak sedikit kesulitan gitu ya. Saya udah kasih tahu ke mereka, jika mau masuk perguruan tinggi negeri silahkan belajar materinya, mungkin beli buku di Gramedia atau bimbel begitu ya. Nah, itu bagi yang mereka mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi ada arahan khusus dari pihak sekolah ketika siswa-siswinya ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke dunia perkuliahan ya Pak ya? Iya. Dan tentunya juga difasilitasi guru-gurunya juga mungkin ya Pak ya, untuk pendaftaran segala macam, karena ada beberapa sekolah yang ya udah kalau misalnya mau kuliah ya silahkan daftar sendiri gitu ya. Tapi di sini difasilitasi ya, kita fasilitasi. Misalkan kemarin ada beberapa anak yang minat ke vokasi UI yang kesehatannya, kami fasilitasi mereka. Kan biasanya UI itu tiap tahun mengundang gitu ya. Kami pasti mereka kalau misalkan kalian berminat tahun depan, kami akan menghubungi UI lagi yang vokasi begitu. Kalau mau datang silahkan begitu. Oke, jadi sudah ada kabar baik nih, sudah ada jalan khusus yang disiapkan untuk bisa memudahkan siswa-siswinya melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan ya Pak ya. Nah, ini berbicara mengenai yang akan mendaftarkan putra-putrinya. Ini bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Tapi sebelumnya ini hampir semua dari kawasan Tangerang Selatan Pak. Ada yang dari luar? Semuanya dari kawasan Tangerang Selatan. Untuk pendaftaran sendiri siswi barunya seperti apa regulasinya? Untuk pendaftarannya kita untuk tahun ajaran 2023-2024 awal Desember kita sudah mulai membuka pendaftaran ya? Sudah mulai membuka pendaftaran. Nah, itu caranya bisa dilakukan secara online ataupun datang langsung ke sekolah. Kalau secara online mungkin di mana Pak? Ada Instagramnya kah atau website? Ya, infonya sendiri kita bisa dilihat di website SMK, SMK Pusat Husada, dan di Instagram seperti itu. Itu semua informasinya lengkap ya. Siapa tahu mungkin ada keluarga atau kerabat Anda yang saat ini sedang menyaksikan, kebetulan tinggal di kawasan Tangerang Selatan ya. Dan ingin melanjutkan pendidikan, bingung nih antara SMA atau SMK. Sekedar informasi saja dari Bapak tadi, sebagian besar jenjang pendidikan setelah SMP yang ada di kawasan Tangerang Selatan adalah rata-rata SMK. Jadi silakan untuk memantapkan diri ya, untuk Anda yang mungkin ingin merekomendasikan keluarga atau kerabatnya melanjutkan pendidikan kemana, SMK menjadi salah satu pilihan terbaik. Selain dari bisa memudahkan untuk langsung mendapatkan pekerjaan ya, setelah lulus, tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan pun bisa, bahkan membuka lapangan pekerjaan pun
bisa, Iya, gitu ya Pak ya. Betul Tidak sekali. usah. Apalagi tadi pemirsa di SMK Puspita Husada Tangerang ini difasilitasi tentunya dengan fasilitas yang lengkap dan tentunya juga program-program yang mendukung jurusan tersebut seperti PKL hari ini, kunjungan dan lain sebagainya. Dan satu lagi, tenaga pendidikannya sudah sangat kompeten, profesional, betul, dipilih oleh pihak sekolah untuk bisa membagikan ilmunya kepada siswa-siswinya ya. Betul sekali pemirsa, untuk Anda yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang SMK Puspita Husada Tangerang, Anda bisa mengunjungi website dan juga Instagram ya Pak? Instagram ya betul. Betul sekali. Iya, nah ini kita sebenarnya pengen banget ngobrol-ngobrol ya dengan Bapak Banyak, untuk gitu ya. adik-adik di sini juga sebenarnya pengen ngobrol juga. Cuma Betul. sayang kita sudah ada di penghujung acara, tapi tidak apa-apa. Untuk terakhir boleh dada-dada dulu ke kamera Bandung TV ya, siapa tahu ada keluarganya yang sedang menyaksikan. Dan hebatnya mereka masih menjaga protokol kesehatan. Tepuk tangan dong. Ini salah satu, karena kan tadi ada jurusan keperawatan dan juga farmasi, erat kaitannya dengan dunia kesehatan. Mereka sangat menjaga protokol kesehatan dari mulai saya tadi bertemu di depan sampai dengan saat ini masuk studio, maskernya nggak dilepas. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh baik ya, bahwasanya ketika nanti kita akan terjun ke lapangan, apalagi berkaitan dengan dunia kesehatan, memang harus menjadi contoh ya, dan akan menjadi sorotan masyarakat, tidak bisa dipungkiri. Nah, mereka sudah berlatih dari sekarang. Iya, apalagi sekarang banyak yang menilai COVID sudah reda dan sudah nggak ada, jadi nggak usah lah pakai masker, padahal nyatanya masih ada. Padahal masih ada. Betul, malah varian baru ada lagi ya. Iya, seperti itu. Betul. Semoga apa yang diberikan ilmunya dari pihak sekolah bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswi di sana Pak ya. Betul. Dan lulusannya nanti mungkin ketika lulusan pertama ini bisa menjadi kebanggaan untuk pihak sekolah dan bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat sekitar untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya ke SMK Puspita Husada ini di Tangerang Selatan. Anak Tangsel semua ya? Anak Tangsel semua. Pak, terima kasih sudah berkunjung ke Bandung TV. Selamat melanjutkan aktivitas ya, selamat mendampingi siswa-siswinya, dan juga salam untuk ibu bapak guru yang lainnya, semoga sehat selalu dan berkenan berkunjung ke Bandung lagi. Betul sekali. Nanti kalau mau berkunjung atau mau PKL, kita terbuka untuk siswa-siswi di sini ya Pak ya. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan kami selama 1 jam ke belakang, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Halo Halo Bandung setiap harinya dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Betul sekali pemirsa, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan juga. Akhir kata, saya Risma Munirah pamit undur diri. Saya Bagus Aw pamit undur diri. Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.